1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nahnu Cidan Kita Banget. Yeay. Oke, video kali ini kita bertiga mau ngebahas tentang culture shock di pondok atau asrama atau boarding school. Jadi, tapi sebelumnya kita disclaimer dulu, kita bertiga ini sebenarnya nggak pakai niqab. Cuman kita bertiga itu komitmen untuk setiap video kita akan selalu menggunakan niqab untuk menghindari adanya kemungkinan penyakit ain gitu. ini sekali lagi cuman pengalaman kita karena kita dulu pernah tinggal di pondok pesantren. Tapi itu pun mungkin aja tiap pondok pesantren bisa beda-beda. Nah, berhubung karena kita bertiga berasal dari pondok pesantren yang sama. Ya, pondok pesantren yang sama. Ada yang penasaran nggak kita dari mana? Ya, kita dari pondok pesantren Ibnul Qayyim Putri pastinya. Oke, mana suaranya para alumni? Ya, Hai para alumni, kalian harus nonton ini. Harus. Kayaknya bakal relate banget sih, tapi nggak tahu ya karena kita udah tua. Itu kan pengalaman kita zaman dulu. Mungkin kalau anak-anak pesantren yang sekarang udah nggak ngalamin kayak gitu lagi karena lebih canggih, modern gitu-gitu kan. Oke, langsung aja ke culture shock yang pertama. Pernah nggak sampai ditegur sama orang luar, tapi pakai ruku itu, karena pakai ruku itu sampai ke dapur, sampai kemana-mana banget? Ya pernah lah pasti. Kalau dulu waktu di pondok pesantren Ibnul Qayyim itu bener-bener tolhah ya, bahasa Arabnya si ruku itu adalah life. Jadi tolhah is our life. Kenapa? Ya ampun, dari mulai beli soto, laundryan, sampai antri kamar mandi, sampai yang paling parah dulu tuh kita kelas 6, kita ngecat kelas cuy pakai tolhah. Kita pakai mukena ngecat sampai tolhah kita kena cat, tapi kita nggak masalah karena emang tolhah adalah bagian dari hidup kita kesehariannya. Dan ngambil buku malam-malam dari asrama ke kelas cuma untuk ngambil buku doang karena malas pakai baju, pasti pakai tolhah. Iyalah pasti. Pasti parah, itu parah. Pokoknya tolhah itu kayak baju bobo gitu loh. Kalau nggak pakai tolhah ke mana-mana tuh kayak ada yang aneh pasti. Apalagi ya yang paling parah. Kematbah? Enggak ya, kalau Pernah kematbah kita kelas ke dapur. biasa HI, kita kemana-mana ngambil idam aja pakai tolhah. Parah. Kemanapun kita pakai tolhah. Jajan kemana-mana pokoknya pakai tolhah. Dan itu buruknya adalah guys, kebawa sampai sekarang. Jadi sekarang tuh kayak misalnya ya ada tamu gitu datang, terus kita nerimanya pakai atasan tolhah doang. Bener. Dan itu tuh orang-orang tua kita nggak bisa relate sama kesukaan kita yang suka pakai atasan tolhah doang. Aku juga cuy. Misalnya ada ngetok pintu tamunya Abah, pakai tolhah. Dikira barang nggak jam sholat. Mungkin tamunya kaget ya. Kan dikiranya uti-uti banget ya guys. Jadi kayak wah ini orang tiap jam kita pasti sholat sunnah gitu mungkin ya bayangannya. Padahal males, ribet, pakai apa? Pakai jilbab, pakai baju dulu. Oh, tidak. Dan sebenarnya jangan diterusin sih guys. Pakai tolhah itu kan, tolhah kan baju ibadah ya, harusnya nggak dipakai buat kemana-mana. Parah banget emang kita. Tapi tolhah tetap is the best. Pernah nggak kalian pakai kaos kaki tuh seling-seling? Jadi warna-warni, nggak satu nada. Maksudnya yang tipe lorek maksudnya? Iya, lorek-lorek. Pernah banget lah, itu pernah hits pada zamannya dan dijual di segala koperasi. Nah, sebenarnya sih apa namanya nih, kaos kaki apa aja, yang penting pakai kaos kaki. Oh iya bener sampai. Yang penting pakai kaos kaki, dan itu juga makainya kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kalau di kelas langsung buka. Iya bener banget. Parah itu. Apalagi kalau misalnya guru kita perempuan, wah udah tinggal kosongan doang kita. Yang sebenarnya itu ya guys, yang paling lucu tuh gini. Kita punya budaya pakai kaos kaki harus warna-warni. Kalau bajunya pink ya, kalau kaos kakinya harus itu malah pink. keren kan? Malah keren banget tuh, tandanya dia anak istilahnya berada lah, selalu senada. Atau kalau kita mau pengen senada tapi nggak punya dana banyak, kita beli yang lorek-lorek misalnya merah, kuning, hijau. Jadi kalau kita pakai bajunya hijau, ya nanti si kaos kaki masih masuk tuh karena dia punya garis yang hijau kan. Nah lucunya kalau di pondok ngerasa kamu, kalau ada yang pakai kaos kaki kok warnanya coklat yang kayak uti-uti itu malah Gak gaul cuy, gak gaul, gak dorifah gitu ya seakan-akan. Pokoknya harus ada motifnya pokoknya. Harus ada motifnya. Yang gambar kelinci-kelinci gitu boleh banget.
kalau untuk tidur sembarangan itu kayaknya semua pondok ya. Setuju. Semua pondok, karena kalau katanya orang-orang kecapean di kegiatan-kegiatan sebelum sekolah misalnya. Padahal juga kegiatan kita nggak sepenuh itu banget. Itu kayaknya emang virus kayaknya. Dan kita tuh pernah loh, ini jangan dicontoh ya guys, satu kelas itu ada gurunya tidur semua, cuma satu yang nggak tidur. lempar kapur. Tapi dia tuh bangun bukan karena merhatiin, Ndak, karena emang dia nggak bisa Iya. tidur di kelas. Karena nggak enak juga cara nggak tidur di kelas kita. PS juga gitu kali. Yang bangun paling cuma si Husnul palingan. Mbak Yela. Mbak Yela. Itu Parah banget. Parah banget. Pokoknya aku ngerasa semenjak aku masuk pondok, naluri tidurku tuh semakin membabi buta. Jadi tuh kayak kalau lihat ini ya guys, ini kan ada kayak tatakan meja gitu kan. Pokoknya kalau tidur langsung kayak Gini, ngukur, kayak kita langsung ngukur meja gitu. ngukur meja. Sampai ada pepatah kalau misalnya ja'al ustaz ja'a syaiton. Jadi kalau sudah datang langsung kita tuh kayak otomatis Iya. harus tidur gitu. Kalau nggak tidur tuh nggak afdol. Nah, parahnya adalah ya kita pasti pernah rasain semua deh kayaknya anak pondok. Ustadz datang aja kita nggak tahu, Ustadz balik kita juga nggak tahu, karena dari awal sampai akhir kita mah tidur. Nggak cuma di kelas doang. Nggak Sebenarnya cuma dari di kita kelas bertiga doang. yang paling parah ini loh. Iya sih. Dia kan terkenal di Parah mana-mana banget. tidur. Dia di masjid aja bisa tidur guys. Aku masih nggak tidur. Tapi tok aja. Jadi sampai aku kayak bolong-bolong balik. enggak, yang paling parah aku pernah tidur pas latihan tonti. Oh, Ya, jadi astagfirullah. malam-malam kan kita kalau misalnya kalian bukan anggota tonti. Oh. Sorry ya. Ya gimana gitu ya. Badan nggak proporsional dari zigot, jadinya kalau mau tonti susah. Tonti tuh kayak gerak jalan gitu kan. Terus latihannya kan karena saya malam. Pernah kok selesai jam 9 gitu aku tidur, berberdiam tidur, merem, terus ditepuk sama belakangnya dia Pak ya. Kamu tidur? Oh, semuanya ketawa. Tonti guys, tonti. Bayangin. Apa dulu istilahnya? Bukan Tonti. jamus. Jamus tapi. Ratna dong, Ratu Naung. Oh iya udah nggak tenang. Astagfirullahaladzim. Dulu ada julikan kayak gitu kan yang akan tidur. Tapi yang paling parah nih, kamu sering banget kan Pi, selesai pelajaran, Aku saatnya terus sholat asar tidurnya. atau sholat zuhur, terus tiba-tiba kamu bangun-bangun kelas udah sepi. Kamu bangun paling terakhir sengaja dikerjain sama teman-teman toh. Habis itu kamu Itu kelas. pas kecil kan? Apanya aku kecil maksudnya? Maksudnya pas udah IPS aku nggak terlalu tiduran za. Masa? Dan pastilah guys, di antara tidur-tidur yang ada itu ada satu tidur yang bener-bener sampai ngeces tuh pasti ada. Ada dong, itu nikmat Pasti banget. ada. Oke, ini mungkin nggak semuanya tahu ya, tapi rata-rata sih kalau misalnya ketemu sama anak pondok yang biasanya anak-anak gontor, anak ilmu koim tuh masih satu frekuensi lah. Kan namanya anak muda ya, pasti pengen yang namanya misuh-misuh. Nah, tapi sorry marah-marah gitu, misuh-misuh. Tapi kan kalau misalnya anak pondok tuh kan nggak bisa se-relax atau sebebas orang luar yang misalnya bisa misuh-misuh kayak nama-nama antit atau misalnya kayak nama-nama misalnya kayak bajtit gitu-gitu nggak bisa kan. Nah akhirnya kita tuh tetap misuh tapi dengan dibungkus dengan kearifan lokal pondok gitu ya. Dengan Apa itu? bahasa Arab. Dengan bahasa Arab tentunya. Apakah itu? Yakni ada hewan yang kita jadikan kambing hitam meskipun dia bukan kambing, dia Padahal adalah dia imut sekali. iya, dia adalah kucing. Dan kita kalau misalnya misuh itu pasti pakai kata-kata ini kitun. Kalau misalnya dia sampai bener-benernya tuh kayak bener-bener kurang ajar banget, kita bilangnya kitun marfu. Iya benar. Tapi kalau kita menganggap dia tuh bener-bener di atas kitun marfu, kita bilang kitun mabeni. Jadi kalau mabeni itu seakan-akan udah pasti kitun lah, dia tuh mau dijawabnya juga tetap kitun. Kalau marfu tuh masih dia mungkin masih bisa kadang kitun, masih kadang enggak. Kalau kitun doang mah cuman kayak sebel-sebel biasa gitu. Jadi teman-teman siapa yang di sana yang kebawa sampai sekarang, jujur aja aku sampai sekarang kalau misalnya kerasa kayak ada orang ih gitu banget sih gitu. Aku Ya enggak. ampun. Karena dia masih circle-nya masih orang Masih anak pondok sampai sekarang sih. Dan waktu dari kuliah kan aku masuk asrama lagi. Kukira kan bakal dapet culture shock atau budaya yang beda gitu ya. Ternyata sama cuy. Kalau misuh tuh ya kitun gitu. Tapi teman-teman di rumah kalau misalnya belum punya kebiasaan Berarti gitu, kamu di asrama juga pakainya kitun juga? iya. Maksudnya yang bukan, maksudnya kan dari Beda-beda basicnya pondok. kan pondok-pondok asrama yang beda tuh juga tetap kitun. Nggak tahu ya apa aku yang mempengaruhi mereka gitu, aku juga nggak ngerti. Soalnya kan kalau di lingkungan pondok nggak boleh ngomong asem, nggak boleh ngomong Udah kayak kasar
kasar banget kasar banget, soalnya. kata-kata asam tuh udah kasar banget. Nah padahal sebenarnya kan kita ngomongin orang hewan kan juga kasar banget ya. Tapi hewannya lucu. Buat teman-teman di Better, rumah better. yang nggak punya kebiasaan itu jangan ditiru ya. Itu nggak pantas untuk ditiru dan kita harus menghilangkan kebiasaan itu. Sama aja mau itu kitun atau kalbun atau itu bonam atau jamus, nggak boleh dibuat untuk memisuh-misuh atau marah-marah sama siapapun itu. Oke guys. Tajamu, ada yang tahu tajamu? Oke, tajamu tuh kayak Tajamu. makan bareng-bareng, tapi bareng-barengnya nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Enggak dong, nggak level dong 5 orang. Satu kamar, Satu satu angkatan. angkatan. Itu nikmat banget. Beda loh rasanya kalau makan sendiri ya, sama makan tajamu. Kalau makan tajamu tuh rasanya pengen banget. Kayak Pokoknya orang rebutan. banget. Ada ayam di sana langsung. Makanya ini loh, contohnya kita berdua, kalau dia emang nggak masuk klasifikasi ya, liatin. Kita mah ini bekas pondok nih, makanya kita subur gitu. Diceritain dong, kita pakai alas apa kalau kita jamu? Alasnya dong, ceritain dong. Pakai kantong kresek. Kantong kresek ya guys, ada contohnya nggak sih? Iya kantong Kantong kresek, Dibelah jadi dibelah pinggir-pinggirnya, jadi dibuka. panjang-panjang, kita susun sampai kayak ular tuh. Jadi kita semua tuh duduknya tuh ngikutin panjangnya itu dan harus miring semuanya. Karena Duduknya kalau gini. kalau lurus nggak bakal bisa, bakal kurang. nggak bakalan muat penuh doang. Jadi kita miring kayak gini. serong. Dan itu muter kayak ular tangga. Heeh. Dan guys, gini, yang paling penting nih, jangan dikira ya kalau kita jamu gitu menunya enak. Tahu nggak? Cuma nasi Kita. sama kito tuh rupuk sama remahan mie sedap goreng yang nggak dimasak, cuma dicampur-campur terus disebar zerut. Tapi itu nikmat, Nikmat guys. banget, parah gitu. Dan kalau kalian mikir itu cuma untuk berlaku untuk makanan kering, salah besar. Ceritain dud, makanan apa aja yang kita makan kita jamu? Sayur juga bisa. Semua. Semua. Sayur sop, guys. Sayur bisa. Bener-bener Dan itu pakai tangan. Nggak ada Bayangin. yang pakai sendok. Kalau ada yang pakai sendok, pasti pada marah. Iyalah, karena kita tuh sunnah Nabi guys. Antara sunnah Nabi sama emang kita agak berawak sih. Emang kita Dan kita satu kamar itu ada berapa orang sih? 20-an ya satu kelas. 2 bulan. Cuma punya satu teko dan itu gelas kita bersama. Langsung kokok. Bayangin. Satu teko. Super. Alhamdulillah emang. guys, kita sehat, gak ada hepatitis. Iya Parah benar-benar banget. alhamdulillah. Selanjutnya culture shock selanjutnya kita juga ada. Kalian pasti maksudnya ini di semua kayak yang nggak cuma pondok. Berbagai asrama, berbagai boarding school gitu pasti ada namanya gosok. Ya kan? bener Oh, banget. pakai N, gosok. Enggak. Harusnya sih nggak pakai ya. Harusnya pakai goin, tapi kalau karena kita kearifan lokal, enggak. Gosok itu bisa hamam, bisa Sendal. sendal, Apa tuh maksudnya gosok hamam? kayak nyerobot. Jadi misalnya Hamida udah antri duluan nih, terus dia pergi bentar, langsung aku masuk. Nah nanti dia, siapa nih yang gosok hamamku? Gitu. Al-Quran, yang biasa kehilangan tuh Al-Quran. Sandal lebih sering. Sandal juga lebih sering. Sampai ada yang mata Ini loh, ikan guys. juga tetap digosok. Hal-hal yang seharusnya tidak diperebutkan, tapi kalau diperebut jadi perebutan. Sampai sikat gigi. Masa iya? Ih, sumpah. Tapi emang enggak dipakai sama mereka, tapi buat bersihin kamar mandi waktu piket. Hilang, aku pernah hilang. Sikat gigi hilang. Parah banget. Yang selanjutnya itu mandi. Ininya di dalam kamar mandi itu lama banget. Baru udah antri. Karena udah antri. Parah. Ternyata dia nggak cuma mandi, tapi nyuci juga. Padahal kalau cuci ada sendiri kan kita Ada di luar. sendiri cuci. ada Cucinya berapa ember? berember-ember. Dan itu pakai direndam dulu guys. Udah totok-totok. Ini siapa di dalam nih? Siapa di dalam nih? Mas Rama enggak? Bentar. Ternyata dia nyuci, guys. Ya itu dilarang sebenarnya dalam pondok. Di pondok tuh kalau nyuci dalam kamar mandi. Iya. Itu Soalnya ada pondok tempatnya. kita. Pondokku dulu juga ya yang SMP. Di Bekasi juga nggak boleh di dalam. Jadi kamar pokoknya mandi. emang gak boleh lama-lama di kamar mandi. Mungkin karena alasan kamar mandinya dikit, anaknya banyak. Dan yang kedua memang mungkin melakukan sunnah Nabi juga, jangan lama-lama di kamar mandi. Tapi kalian sering nggak nyuci di kamar mandi? Enggak. Aku sih pasti. Aku juga sering sih. Aku enggak. Aku kalau misalnya yang hal-hal kecil gitu pasti aku cuci kayak kaos kaki gitu pasti. Pokoknya apa langsung cuci. Dan teman kalian tuh ada yang tidur di kamar mandi. Siapa? Jadi ada teman kita itu tuh dia tuh emang susah banget kalau udah tidur itu tuh untuk bangun tuh untuk melek tuh Oh iya susah. bener-bener. Iya kan? Semua Dia kan proses meleknya. susah banget. Nah,
kebetulan dia abis dibangunin terus langsung ke kamar mandi. Itu lama banget guys, sampai dikira kabur. Oh iya bener-bener pernah. Sampai dikira kabur, ternyata di kamar mandi tidur. Orang udah pada suzon ya, ini enak nih kabur nih. Ternyata Orang udah pada seuzon semua, tiba-tiba dia datang dengan mata yang masih merah ke dalam kamar. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Hamam. Ngapain? Tidur. Guys, Tapi emang seenak itu sih. kayak asik gitu lama-lama di kamar mandi. Oh, tapi itu kayak gangguan jin deh, Cah. Jadi kalian punya rasa kayak gitu. Iya, sebenarnya gangguan bilang jin ya. gitu, iya lah. Apalagi ada jin yang tinggal di air. ada. Kita tuh kan kalau di pondok tuh kan istilahnya hidup suci ya. Jadi menghindari segala hal yang berbentuknya kayak alkohol gitu-gitu. Meskipun dia tahu sih alkohol di parfum sama alkohol yang untuk makan itu kan pasti beda Beda, ya. kandungannya. Tapi kalau di pondok ada aturan kita nggak boleh pakai parfum. Mungkin takut tabaruj karena juga ada guru-guru yang lawan jenis gitu. Nah, tapi karena kita kan ya namanya manusia kan nggak semuanya wangi ya. Pasti ada sisi atau waktu-waktu dimana dia bau perengus gitu kan. Nah, untuk mensiasatinya, akhirnya hal-hal yang seharusnya nggak jadikan parfum sama Pakai apa kita. tuh? Pakai apa tuh? Pakai ini kalau masih normal ya, masih normal pakai key spray. Key spray kita cairin, masukin Bener. ke semprotan itu, kita semprot sampai bener-bener demblok tuh loh guys. Bener jilbab tuh basah semua. Dan itu membekas loh guys. Nah, kalau yang agak ekstrim itu adalah kita Pakai ambil dari molto ya? botol. Pakai molto. Jadi pastinya bakal bekas banget. Tapi aku mau kasih confession sama kalian. Aku ada yang lebih parah lagi pernah lakuin. Apa coba? Pakai apa? Teman, kalau kamu nonton ya Obviously. Jadi Obviously dulu waktu kelas 6 dia punya pengharum lemari, inget gak? Dibeliin sama ayahnya kalau nggak salah. Dimasukin ke lemarinya dia, baunya enak banget emang. Bentuknya tuh bener-bener yang pengharum lemari yang cair gitu loh. Yang baunya tuh nggak apa ya, kimia banget lah intinya. Nah, aku ngerasa itu baunya harum banget. Tapi karena aku nggak tahu aku harus nemuin key spray atau parfum, key spray atau molto kayak gimana yang baunya kayak gitu. Akhirnya nekat dong. Kalau misalnya pada berangkat sekolah, biasanya kan aku tukang telat nih. Aku ke lemarinya Ovi. Terus ngambil itu pewangi, tak cocolin deh tuh ke seragam. Baunya cuy, tahan lama, tapi pas dibuka kulit-kulitnya itu merah ruam-ruam tuh loh. Oh. Karena kan itu bukan parfum. Parah banget ya ampun. Sorry ya Bi, kalau saya habis marum lemari Ini pengakuan confession sekarang. Oke, dari kita culture shocknya itu aja. Mungkin ada beberapa yang kalian ingat, bisa komen di bawah juga gimana versi kalian. Versi kalian yang Ini kalian versi alami. kita. Iya, Dan biar tambah seingat seru. kita. Terus kalau ada yang sama juga, boleh juga di komen. Ya bener banget. Itu aja guys. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di komen, Dan di share. ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar setiap updatean video yang kita buat kalian bisa tonton. Terima kasih. Ya. Dukung kami. Terus ide-ide untuk kita selanjutnya boleh banget